Battle Through the Heavens, Chapter 1221. Bab 1221, Membunuh. Xiaoyan tampak seolah-olah dia tidak mendengar raungan marah dari Dozun yang berpakaian ungu. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram yang menuju ke aula besar dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia menyerbu ke pintu utama dan menghilang di dalam koridor. Wajah Dozun yang berpakaian ungu berkedut saat melihat ini. Dia baru saja akan menjerit marah ketika angin kencang yang menuju ke arahnya memaksanya untuk mengubah ekspresinya dan buru-buru menerimanya. Bahkan dia merasakan semacam tekanan di wajah boneka emas hitam ini. Jika dia ceroboh, kemungkinan dia akan berada dalam bahaya hari ini. Pikiran ini melintas di jantung Dozun yang berpakaian ungu saat doki yang luas dan perkasa melonjak di dalam dirinya. Rantai logam hitam gelap meluncur dari lengan bajunya. Setelah itu mendesing dan merobek langit sebelum dengan kejam menyerang ke arah wayang langit. Sementara pertempuran besar yang menggetarkan jiwa telah meletus di luar aula jiwa, Xiaoyan menjadi seperti angin sepoi-sepoi saat dia menyerbu ke bagian dalam aula. Sebelum para ahli dari aula jiwa di sepanjang jalan bisa menyerang, mereka sudah diguncang oleh kekuatan yang kuat sampai muntahkan darah dan mundur. Dalam sekejap, tidak ada yang benar-benar berani campur tangan dan menghentikannya. Bocah, kamu berani menerobos Hall of Souls-ku. Apakah Anda mencari kematian? Petik 2. Meskipun tempat ini hanyalah aula cabang dari Hall of Souls, kekuatan pertahanannya masih tidak lebih lemah dari beberapa faksi tingkat atas. Amukan Xiaoyan tidak berlangsung lama sebelum teriakan marah terdengar. Segera, 4 sosok bergegas dari 4 sudut berbeda. Setelah itu, mereka berdiri di jalan yang harus dilalui Xiaoyan seperti beberapa menara logam. Kabut hitam meresap ke tempat itu dan jejak aura yang luar biasa luas dan kuat hadir. Dari penampakan aura ini, sebenarnya ada 4 orang yang semuanya ahli dozong yang benar-benar mencapai level 6 atau 7 bintang. Brengsek, pelindung ini menuntutmu untuk berhenti. Kabut hitam melonjak dari salah satu dari 4 orang setelah mereka muncul, menampakkan wajah tua yang menyeramkan. Matanya menatap garis hitam yang melaju dengan cara yang gelap dan padat saat dia berteriak dengan suara dingin. Keempat orang itu tidak mengatakan kata-kata tidak berguna lagi setelah teriakan itu terdengar. Mereka mengeluarkan raungan marah yang teratur. Kabut hitam yang megah melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, kabut hitam berkumpul bersama dan langsung berubah menjadi ular piton hitam raksasa yang berukuran ratusan kaki. Itu meraung ke arah langit dan mengayunkan ekornya yang besar, membawa tekanan angin yang kuat yang dengan keras menghantam Xiaoyan. Tekanan angin yang kuat mengguncang tanah yang keras menjadi bubuk kemanapun ular piton raksasa hitam itu lewat. Banyak garis retak melewati tempat itu saat mereka menyebar secepat kilat. Hanya 4 pelindung saja yang benar-benar berani menghentikanku? Senyum dingin melintas di wajah Xiaoyan saat dia dihadapkan dengan 4 pelindung Hall of Souls yang cukup kuat menghentikannya. Tubuh pengisian ke depan bahkan tidak berhenti sedikit. Api coklat ungu dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi naga api coklat ungu raksasa. Ekor naga itu diayunkan dan kecepatan pengisian ke depan Xiaoyan tiba-tiba meningkat. Setelah itu menjadi seperti meteorit yang bertabrakan dengan kejam dengan ular piton raksasa hitam. Enyah! Bang! Tabrakan kuat ini langsung meledak menjadi ledakan yang mengejutkan jiwa. Riak energi menyapu dari titik tabrakan seperti badai. Beberapa pilar batu besar di sekitarnya tiba-tiba retak di tengah suara retakan. Penjaga Hall of Souls di dekatnya juga terpengaruh oleh riak energi yang menakutkan ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus di tengah pekikan yang menyedihkan. Akhirnya, mereka menabrak tembok hitam gelap. Mereka langsung diguncang menjadi sekelompok daging cincang yang buram dan berdarah di tengah gelombang suara retakan. Riak energi menyebar dan ekspresi dari 4 pelindung Hall of Souls berubah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mundur ketika riak energi melesat. Setelah itu bertabrakan dengan keras ke tubuh mereka. Ledakan. Kabut hitam pekat di atas mereka berempat segera menjadi tipis setelah mengalami pukulan berat semacam ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur. Tubuh mereka perlahan-lahan stabil setelah digosok di atas tanah selama hampir 100 meter. Namun, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Mantis mencoba memblokir mobil.
Serangan dahsyat itu memaksa mundur 4 Douzong. Setelah itu, Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Cahaya ganas segera melintas di matanya. Jarinya dijentikkan dan 4 api ungu coklat melonjak keluar. Selanjutnya, itu dengan keras menabrak 4 pelindung Hall of Soul yang terluka parah. Suhu menakutkan dari 3000 Lotus Heart Flame menyebabkan teriakan menyedihkan yang dipancarkan dari mereka berempat. Akhirnya, kabut hitam tersebar di tengah pekikan menyedihkan yang mengguncang bumi, mengungkapkan 4 tubuh spiritual yang agak ilusi. Anda juga tubuh spiritual, namun Anda membantu menyakiti sesama sanak saudara Anda. Kamu harus mati. Petik 2. Nada suara Xiaoyan tiba-tiba menjadi padat saat dia menghadapi 4 jiwa yang memiliki wajah ketakutan. Dia mengepalkan tangannya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak dari antara alisnya. 3 tubuh spiritual di udara segera mengeluarkan ledakan dan hancur menjadi ketiadaan. Xiaoyan menyedot dengan tangannya setelah menggunakan taktik seperti petir untuk membunuh 3 pelindung Hall of Souls. Jiwa pelindung aula jiwa terakhir tersedot ke telapak tangannya. Setelah itu, dia berbicara dengan nada yang menyeramkan, di manakah tempat jiwa-jiwa dipenjarakan? Anda hanya punya 1 kesempatan. Jika tidak, nasibmu akan sama dengan 3 orang tadi. Petik 2. Kengerian di wajah pelindung Hall of Soul semakin padat saat melihat ekspresi menyeramkan yang menutupi wajah Xiaoyan. Dia diam-diam mengeluarkan tangisan pahit di dalam hatinya. Mengapa dia melangkah maju dan mencegat iblis ini? Berbicara. Ekspresi Xiaoyan samar-samar mengandung kebiadaban. Feng Zunze dan yang lainnya mengulur waktu untuknya di luar. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk disia-siakan. Di Lock Soul Hall, Hall of Souls Protector berbicara dengan cara ketakutan. Saat ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Ketiga sahabatnya sebelumnya telah diuapkan oleh Xiaoyan menjadi ketiadaan di depan matanya. Itu adalah kekalahan yang nyata. Tidak mungkin untuk menghidupkan kembali mereka, tidak peduli apa yang dilakukan seseorang. Katakan padaku jalannya. Jika tidak, mati. Petik 2. Mata Xiaoyan sedingin es saat dia berbicara. Belok kiri di depan. Aula pelindung jiwa buru-buru menjawab setelah mendengar ini. Kaki Xiaoyan menginjak tanah setelah mendengarkan kata-kata ini. Dia sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju daerah dalam aula besar dengan gaya seperti kilat. Dengan Hall of Souls Protector yang memberitahunya jalannya, perjalanan selanjutnya menjadi sedikit lebih santai. Namun, dia masih dihalangi oleh banyak ahli Hall of Souls di sepanjang jalan. Ada cukup banyak ahli kelas Douzong di sepanjang jalan. Namun, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menemukan lawan di bawah kelas Douzun. Meskipun orang-orang ini hebat dalam jumlah, mereka dikalahkan relatif cepat di bawah api jantung 3000 teratai Xiaoyan yang tak tertandingi. Xiaoyan bisa dianggap telah mengalami banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan. Berdasarkan perkiraan kasarnya, kemungkinan jumlah pelindung Hall of Souls yang tewas di tangannya di sepanjang rute ini setidaknya berjumlah 10. Sulit baginya untuk mentabulasi mereka yang bahkan lebih lemah. Bagaimanapun, yang dibutuhkan hanyalah tamparan dan penjaga Hall of Souls yang lebih lemah itu langsung ditelan oleh Tritosat Lotus Heart Flame sampai tidak ada ampas yang tersisa. Namun, kekuatan pelindung ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya sekitar bintang 7 Douzong atau lebih. Mereka yang lebih kuat dengan cepat melarikan diri. Xiaoyan bisa membunuh mereka jika dia mengejar, tapi tujuan utamanya saat ini adalah mencari Yao Lao. Dia tidak bisa membuang waktu untuk ini. Dimanapun Xiaoyan lewat saat dia maju ke depan menjadi berantakan total. Mayat menutupi lantai. Saat ini, Xiaoyan seperti dewa pembunuh. Aura pembunuhan yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap kali api ungu coklat melonjak, itu akan disertai dengan jeritan sengsara yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, api surgawi baru yang lahir setelah menelan api 3000 pembakaran juga telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan langkah kaki Hesi di sepanjang jalan. Bang! Di koridor yang luas, Xiaoyan tanpa ekspresi memasukkan tangan yang ditutupi oleh api ungu coklat ke dalam dada aula pelindung jiwa. Dia melihat tubuh yang terakhir, yang perlahan menguap. Setelah itu, dia secara acak membuang tubuhnya ke samping seolah-olah dia sedang membuang sampah. Dia melirik jiwa pelindung, yang dia pegang di tangan kirinya, dan berbicara dengan suara sedingin es, "Berapa jauh lagi?"
Aula kunci jiwa berada di ujung koridor. Aula pelindung jiwa berbicara dengan hati yang ketakutan. Pembunuhan oleh Xiaoyan di sepanjang jalan telah menyebabkan rasa dingin menyebar jauh di dalam jiwanya. Orang yang menakutkan ini kemungkinan adalah seseorang yang hanya bisa ditangani oleh sesepuh terhormat. Namun, semua sesepuh terhormat di aula saat ini sedang tertunda di luar. Xiaoyan mengangguk sedikit, ekspresinya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Hati pelindung dari aula jiwa terasa dingin setelah merasakan perubahan ekspresi Xiaoyan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan lepas dari tangan Xiaoyan. Namun, bahkan sebelum dia bisa lari untuk jarak tertentu, angin panas bertiup dari belakangnya sebelum menelannya. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan akhirnya menepuk tangannya dengan ekspresi dingin. Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap anggota Hall of Souls. Selama dia memikirkan tubuh spiritual yang telah ditangkap orang-orang ini, dia tidak akan merasakan beban di hatinya ketika dia membunuh orang-orang ini. Mata Xiaoyan melihat ke arah ujung koridor setelah menghabisi orang ini. Ada pintu logam hitam gelap di tempat itu. Pintu ini saat ini tertutup rapat. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan aura aneh yang menyebar dari belakangnya. Dou Qi diam-diam beredar di sekitar tubuh Xiaoyan saat dia mempercepat langkahnya sedikit. Setelah itu, dia sampai di luar pintu hitam. Rasa dingin melonjak di matanya saat dia melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat melonjak dari lengan bajunya. Setelah itu, benda itu bertabrakan dengan keras ke pintu besi. Bang! Terlepas dari seberapa keras pintu besi itu hanya bisa langsung pecah di bawah serangan ganas ini. Setelah itu, pemandangan di balik pintu besi muncul di hadapan Xiaoyan. Itu adalah persegi yang sangat luas. Pilar batu setinggi 1000 kaki berdiri di atas alun-alun, menopang langit. Rantai hitam menyebar seperti sarang laba-laba. Kelompok cahaya yang tak terhitung jumlahnya digantung di ujung rantai ini. Bagian dalam kelompok cahaya dipenuhi dengan tubuh spiritual ilusi. Meskipun Xiaoyan telah melihat situasi seperti ini 2 kali, dia tanpa sadar menghirup udara sejuk saat dia benar-benar mengamatinya dari sudut pandang tubuh aslinya. Xiaoyan perlahan masuk ke alun-alun ini yang diresapi dengan aura kematian yang aneh. Dia berhenti di panggung batu yang menjulang jauh di dalam alun-alun. Ada sekelompok cahaya yang sangat terang di tempat itu. Aura yang menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan bergetar diam-diam menyebar dari tempat itu. Tubuh Xiaoyan seperti anak panah yang meninggalkan busurnya saat kakinya menekan dengan lembut ke tanah. Itu bergegas melintasi alun-alun dengan gaya seperti kilat. Setelah beberapa napas, itu muncul di platform datar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat bagian dalam klaster cahaya. Seorang pria tua dengan rantai besar berlama-lama di atas anggota tubuhnya duduk di sana. Mata Xiaoyan menjadi merah. Lututnya ditekuk sebelum dia berlutut di atas panggung batu. Suaranya mengandung suara serak yang menyebabkan seseorang berduka. Guru, murid ini ada di sini. Bab 1222, Hantu Tua Zaising. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan secara pribadi melihat Yao Lao sejak Yao Lao ditangkap saat itu. Wujud tua berambut putih itu tidak lagi memiliki ketenangan saat itu. Yang dimilikinya hanyalah kelemahan pria yang sangat tua. Semua ini adalah sumber sakit hati Xiaoyan. Kehidupan Yao Lao mungkin tidak akan dirugikan selama tahun-tahun ini karena dia telah mendarat di tangan aula jiwa. Namun, jelas bahwa dia tidak hidup dengan baik. Ketika Xiaoyan berlutut di tanah, mata Yao Lao, yang berada di dalam klaster cahaya, sedikit bergetar. Setelah itu, dia perlahan membukanya. Mata keruh menatap mata merah pemuda di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum senyum senang yang lemah perlahan muncul di wajahnya. Suaranya parau saat dia berkata, anak kecil akhirnya tumbuh. Xiaoyan bisa dikatakan hanya seorang pemuda dengan semangat yang melonjak dan ujung yang tajam ketika mereka berpisah saat itu. Namun, dalam beberapa tahun ini, pemuda saat itu sudah tumbuh sampai sejauh itu. Kalimat singkat ini menyebabkan sakit hati yang dirasakan Xiaoyan mencapai puncaknya. Dia mengusap matanya dan dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya. Saat ini, dia berada di tempat yang sangat berbahaya dan tidak punya banyak waktu untuk menyusul. Semuanya bisa didiskusikan setelah dia berhasil meninggalkan pegunungan jiwa kematian. Xiaoyan perlahan berdiri. Matanya menyapu sekitar klaster cahaya.
Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di klaster cahaya. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat segera melonjak dari antara alisnya seperti air banjir. Riak tak terlihat muncul di klaster cahaya. Riak menyebar dari tempat yang bersentuhan dengan telapak tangan Xiaoyan sebelum menutupi seluruh klaster cahaya. Kekuatan spiritual ini memiliki sedikit aroma dari negara jiwa. Meskipun Yao Lao saat ini sangat lemah, dia masih memiliki pengalaman. Saat Xiaoyan menunjukkan kekuatan spiritualnya, Yao Lao segera merasakan perasaan yang akrab dari dalamnya. Kejutan dengan cepat melintas di matanya. Segera, dia merasa lebih senang. Pencapaian Xiaoyan saat ini jauh melebihi harapannya. Setelah dia ditangkap saat itu, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Xiaoyan tidak akan memiliki siapapun untuk mengajarinya, mengakibatkan negaranya tidak dapat maju. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya itu meremehkan potensi Xiaoyan. Istirahat. Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat riak tak terlihat yang semakin padat di klaster cahaya. Ledakan. Setelah suaranya terdengar, klaster cahaya segera bergetar dan mengeluarkan ledakan dan pecah di tengah-tengah suara kecil. Guru, kamu baik-baik saja? Xiaoyan buru-buru membantu Yao Lao dari tanah setelah memecahkan klaster cahaya. Matanya langsung melihat ke 4 ular piton besar seperti rantai hitam. Tinjunya tanpa sadar mengencang. Para bajingan ini dari Hall of Souls. Ini adalah Lock Soul Chains. Mereka secara khusus digunakan untuk menahan jiwa. Benda ini sangat sulit, tidak mudah untuk menghancurkannya. Yao Lao melihat pada rantai yang ada di lengannya dan tanpa sadar tertawa. Dia berkata, namun, orang-orang ini benar-benar memikirkan saya yang dulu. Mereka benar-benar menggunakan yang sebesar itu. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya. Tangannya mengusap rantai logam dan semacam rasa dingin yang pekat meletus di sepanjang telapak tangannya. Namun, aura gelap dan padat ini baru saja memasuki tubuhnya ketika disempurnakan menjadi ketiadaan oleh Tritosat Lotus Heart Flame. Mendesis. Telapak tangan Xiaoyan meraih rantai itu. Api ungu coklat segera meletus dari telapak tangannya. Setelah itu, ia membakar rantai logam hitam pekat sampai yang terakhir mengeluarkan gelombang asap putih. Ini, Yao Lao terkejut saat melihat api ungu coklat di telapak tangan Xiaoyan. Segera, dia mengerti sesuatu. Sukacita melonjak di matanya saat dia dengan lembut bertanya, kamu telah menelan api surgawi yang lain? Ya, itu adalah api 3000 pembakaran. Xiaoyan tertawa. Sepertinya pertemuanmu selama tahun-tahun ini juga luar biasa. Yao Lao menghela nafas secara emosional. Seorang alkemis biasa bahkan mungkin tidak menemukan satupun api surgawi sepanjang hidup mereka. Tak disangka Xiaoyan bisa menemukannya berkali-kali. Xiaoyan tersenyum. Api ungu coklat di tangannya tiba-tiba menguat. Temperatur tinggi yang mengerikan langsung membakar dan menyebarkan warna hitam pada rantai logam. Selain itu, simbol aneh pada rantai logam itu juga tersebar pada saat ini. Retak. Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan keras setelah simbol itu menghilang. Rantai logam itu retak dengan paksa. Xiaoyan merasakan sedikit kegembiraan saat melihat bahwa Tritosat Lotus Heart Flame memiliki kekuatan seperti itu. Dia buru-buru melanjutkan dengan cara ini dan 3 rantai piton besar lainnya juga dibakar dan dipatahkan. Xiaoyan melepas rantai yang terbakar dari Yao Lao. Kehilangan hal-hal aneh ini, ekspresi lemah di antara alis Yao Lao sedikit berkurang. Meski tubuhnya masih lelah, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Yao Lao dengan lembut melatih pergelangan tangannya. Dia melihat pada rantai aneh yang akhirnya terlepas dari tubuhnya. Dia sedikit meratap pada saat itu. Tidak disangka bahwa dia, Yao Chen, benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ayo pergi. Hall of Soul ini sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Yang terbaik adalah pergi dulu. Yao Lao melihat sekelilingnya. Lock Soul Hall ini masih dipenuhi dengan aura jahat yang pekat. Itu juga memancarkan aroma kematian yang kaya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya tiba-tiba melirik kelompok cahaya yang memenuhi aula besar. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia berkata, karena saya di sini, saya juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri. Ini juga akan membuat kekacauan untuk Hall of Soul. Petik 2. Xiaoyan mengepalkan tangannya setelah mengucapkan kata-kata ini.
Api ungu coklat diperpanjang, berubah menjadi cambuk api. Cambuk itu berguncang dan itu membuat busur melintasi udara sebelum dengan keras diayunkan ke rantai hitam di tengah aula besar itu. Namun, cambuk api ini hendak melakukan kontak dengan rantai hitam di udara ketika ruang itu tiba-tiba mengeras. Cambuk api tampaknya telah menempel pada dinding spasial, mengeluarkan suara yang jelas sebelum memantul kembali. Masih ada ahli dari Hall of Souls. Cepat, pergi, petik 2. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresinya sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Xiao Yan pulih hampir seketika saat dinding spasial yang tak terlihat muncul. Tidak perlu pengingat Yao Lao. Dia meraih Yao Lao dan tubuhnya berubah menjadi petir yang melesat menuju bagian luar aula besar. Haha, Yao Chen, kamu telah menemukan murid yang baik. Dia benar-benar berani datang ke Hall of Soulsku untuk merebut seseorang. Bahkan diriku yang dulu harus memuji keberanian ini. Sosok Xiao Yan mundur secara eksplosif sementara tawa tiba-tiba bergema di bagian dalam aula besar. Segera, ruang tempat Xiao Yan menarik diri tiba-tiba menjadi terdistorsi dan berubah menjadi penghalang tak terlihat. Ci. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat merasakan penghalang yang terbentuk di belakangnya. Kakinya menginjak tanah dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat pria tua berpakaian putih keabu-abuan di udara yang ditutupi dengan rantai hitam. Kaki yang terakhir menginjak rantai saat dia tersenyum melihat ke arah mereka. Orang ini sebenarnya juga seorang Douzun? Xiao Yan melirik dan hatinya segera tenggelam. Hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Para ahli dari Aula Jiwa yang menjaga tempat ini tidak hanya terdiri dari 5 Douzun dari kecerdasan yang telah mereka kumpulkan. Hantu tua Zai Xing, Anda sebenarnya juga di sini? Yao Lao memandang orang tua ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Haha, kepala aula sangat menghargaimu. Karena itu, dia juga mengirimku ke sini. Hanya saja Anda tidak menemukan saya. Orang tua yang disebut hantu tua Zai Xing tersenyum sedikit. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, selain itu, aku yang dulu berencana untuk memancing yang besar. Kamu tahu aku akan datang? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum dingin. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Hantu tua Zai Xing tertawa dan menjawab, kamu adalah ikan besar. Ketertarikan kepala aula padamu bahkan lebih besar dari Yao Chen. Tentu saja, yang saya maksud adalah kunci klan Xiao itu. Benda itu harus bersamamu. Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakan apapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati, orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini adalah kamu. Akan lebih aman jika kunci ditempatkan bersama Anda. Petik 2. Ayah. Hati Xiao Yan sedikit bergetar. Niat membunuh yang padat melonjak di matanya. Para bajingan ini dari Aula Jiwa. Sepertinya mereka telah melukai semua saudaranya. Jangan bertengkar dengannya. Pergi dulu, kamu bukan tandingannya. Yao Lao berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan yang padat. Xiao Yan mengertakkan gigi dan mengangguk. Hantu tua Zai Xing ini selalu tersenyum. Namun, Xiao Yan bisa merasakan bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan dari Old Mugu. Hari ini, dia bisa dianggap telah jatuh ke lingkungan yang benar-benar berbahaya. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, lupakan membawa pergi Yao Lao, bahkan dia sendiri akan jatuh di tempat ini. Karena aku yang dulu telah mengungkapkan diriku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat? Hantu tua Zai Xing tertawa. Tangan putih tuanya terulur dari bawah lengan bajunya. Kabut hitam yang luas dan kuat melonjak dan langsung diaglomerasi menjadi cetakan kabut hitam besar setinggi 100 kaki. Telapak tangan dibanting dengan keras ke Xiao Yan. Hut-hut. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar suara angin deras yang menakutkan yang ditransmisikan. Segel tangannya juga mulai cepat berubah. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Petik 2. Teriakan dingin buru-buru terdengar di dalam hati Xiao Yan. Auranya juga tiba-tiba melonjak saat ini. Api berwarna ungu kecoklatan keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga api. Itu meraung dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan itu. Bang! Ledakan yang mengguncang bergema di bagian dalam aula besar.
Gelombang udara yang menakutkan dengan paksa mematahkan beberapa rantai hitam di dekatnya. Beberapa klaster cahaya juga dikirim terbang. Ketika gugus cahaya pecah, mereka mengungkapkan beberapa tubuh spiritual, yang wajah masih memiliki beberapa rasa sakit dan kehilangan yang tersisa pada mereka. Gelombang udara menyebar. Xiao Yan juga dengan mantap mengambil lebih dari selusin langkah mundur. Darah mengalir di dalam tubuhnya saat ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan hantu tua Zai Xing ini sangat menakutkan. Berdasarkan tebakannya, itu setidaknya mencapai level 5 bintang. Dengan kata lain, orang tua ini haruslah yang disebut Tian Zun dari Aula Jiwa. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak bintang 5 Douzun. Jangan melawan dia langsung, Yao Lao dengan cepat berkata setelah melihat Xiao Yan dipaksa kembali. Guru, masukkan ring, serahkan sisanya padaku, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Yao Chen kaget saat mendengar ini. Dia segera mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang mengalir ke cincin hitam gelap di jari Xiao Yan. Jika dia berada di puncaknya, tentu tidak akan sulit untuk mengalahkan hantu tua Zai Xing ini. Namun, kondisinya saat ini sangat lemah dan dia tidak dapat membantu Xiao Yan. Yang akan dia lakukan hanyalah menjadi beban yang terakhir. Kilatan tajam terungkap di mata Xiao Yan saat dia melihat Yao Lao memasuki ring. Tidak peduli siapa yang menghentikannya hari ini, dia pasti akan membawa Yao Lao menjauh dari tempat mengerikan ini. Dia akan membunuh siapa saja yang menghentikannya. Bab 1223, Tertipu. Keke, apakah kamu akhirnya akan berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan hidupmu? Aku yang dulu benar-benar ingin melihat apakah ada orang dalam klan Xiao saat ini yang masih memiliki aura yang mendominasi sejak Xiao Xuan masih hidup. Hantu tua Zai Xing tanpa sadar tertawa setelah melihat Xiao Yan menahan Yao Lao di dalam cincinnya. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Doki yang luas dan perkasa di dalam nadinya meraung liar, tampak seperti banyak naga api. Saat ini dia tidak diragukan lagi berada pada keadaan di mana dia telah melepaskan kekuatannya ke puncaknya setelah menelan api 3000 pembakaran. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa jika dia tidak melepaskan semua kekuatannya di hadapan hantu tua Zai Xing puncak kekuatan bintang 5 Douzun, kemungkinan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Serahkan kunci dari klan Xiao ke aku yang dulu dan aku yang dulu bisa menyelamatkan hidupmu. Hantu tua Zai Xing tersenyum santai dan berbicara dengan suara samar di hadapan Doki yang semakin perkasa dari Xiao Yan. Dengan kekuatan puncak bintang 5 Douzun, tidak perlu baginya untuk sedikit takut pada Xiao Yan. Kesenjangan yang sangat besar antara kelas mereka sudah cukup baginya untuk melihat Xiao Yan sebagai semut. Xiao Yan mengeluarkan tawa dingin di dalam hatinya saat menghadapi kata-kata hantu tua Zai Xing. Dia benar-benar mengabaikannya. Matanya berputar ke sekeliling saat dia mencari cara untuk menerobos. Kalau aku yang dulu akan melakukannya sendiri. Hantu tua Zai Xing menghela napas saat melihat ini. Tangannya terentang dan kelima jarinya menghadap Xiao Yan. Segera, jarinya bergetar dan 5 kabut hitam ganas keluar dari ujung jarinya. Setelah itu diaglomerasi menjadi rantai hitam aneh di tengah suara benturan. Rantai itu melilit di udara sebelum mengeluarkan suara Qi, dan langsung menembus ke dalam ruang kosong. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Xiao Yan. Serangan seperti petir yang tiba-tiba ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Cahaya perak berkedip-kedip di bawah kakinya dan dia dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur dalam masalah yang tidak cukup cepat. Qi. Rantai itu dengan keras menembus ke bawah dari udara. Setelah itu menempel ke depan Xiao Yan dan melewatinya. Akhirnya, itu dengan kejam dimasukkan ke dalam bebatuan hitam yang keras. Itu sedikit bergetar dan bebatuan di sekitarnya segera retak, membentuk banyak garis retakan. Reaksimu tidak buruk. Hantu tua Zai Xing tertawa kecil. Dia menjentikkan jarinya dan rantai itu naik secepat kilat. Itu menjadi seperti ular berbisa karena membawa angin tajam yang menyapu semua tempat mematikan di sekitar tubuh Xiao Yan. Serangan berantai memiliki kecepatan yang sangat menakutkan. Banyak bayangan yang tersisa di langit, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bertahan melawannya. Dentang. Xiao Yan mengepalkan tangannya saat menghadapi serangan hantu tua Zai Xing ini. Penguasa Suan berat muncul dengan sekejap.
Tubuh penguasa bergerak, membentuk pertahanan bayangan penguasa padat yang menerima semua serangan berantai. Dentang! Rantai dengan kuat menekan penggaris yang berat. Gelombang kekuatan yang menakutkan itu secara langsung menyebabkan kaki Xiaoyan bergesekan ke tanah dan membentuk bekas luka yang dalam. Hanya itu yang membuatnya stabil secara bertahap. Tangannya bahkan samar-samar terasa sedikit mati rasa. Seorang ahli di puncak kelas Dozun bintang 5 benar-benar menakutkan. Setelah pertukaran singkat, Xiaoyan juga dengan jelas memahami kekuatan hantu tua Zai Xing ini. Sebuah kehikmatan segera melonjak di dalam hatinya. Sepertinya tidak akan semudah yang dia bayangkan jika dia ingin berhasil membebaskan dirinya hari ini. Dengan bisa menerima serangan dari diriku yang dulu dengan kekuatan bintang 9 Dozong. Harus dikatakan bahwa kamu unik. Hantu tua Zai Xing memandang Xiaoyan dengan wajah serius. Dia tersenyum dan tubuhnya tiba-tiba condong ke depan perlahan. Dia seperti binatang buas yang akan makan. Namun, aku yang dulu tidak punya waktu untuk disia-siakan denganmu. Setelah menghabisimu, aku yang dulu masih harus menghabisi orang-orang merepotkan di luar. Hantu tua Zai Xing tertawa. Kakinya melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, ruang itu bergoyang dan tubuhnya menghilang hampir seketika. Xiaoyan merasakan tangan yang keriput dengan lembut terulur dari ruang kosong di sampingnya saat hantu tua Zai Xing menghilang. Setelah itu mencengkeram tenggorokannya. Tangan terlipat kering ini mungkin tidak ditutupi oleh doki tetapi bekas luka spasial hitam gelap langsung terbentuk kemanapun ia lewat. Ekspresi Xiaoyan sangat serius. Langkah kakinya dengan tergesa-gesa ditarik dan penggaris berat di tangannya dipotong dengan keras ke bawah dalam sekejap. Tsunami yang memecah api! Xiaoyan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Cahaya penggaris yang lebarnya ratusan kaki segera keluar dari ujung penggarisnya. Setelah itu membacok ke tangan yang keriput. Namun, angin yang tampaknya ganas ini hanya menyebabkan angin kencang sedikit bergetar. Segera setelah itu, tangan itu meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, itu sudah muncul di depan Xiaoyan dan dengan lembut membanting ke arah dadanya. Telapak tangan ini sangat cepat. Bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Pada saat kritis ini, penggarisnya yang berat ditempatkan secara vertikal di depan tubuhnya. Dentang! Tangan keriput dengan lembut mendarat di penggaris yang berat itu dan suara yang jelas segera muncul. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat keduanya bertabrakan. Kayu bakar yang tampak kurus seperti tulang itu tampak seperti gunung. Itu sangat berat. Pada saat kontak, tangan Xiaoyan mengeluarkan sedikit suara tulang yang ditekan. Bang! Kaki Xiaoyan tertanam dalam kebatu di bawah kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, batuan keras itu seperti kembang tahu, tampak sangat rapuh. Xiaoyan dengan paksa menerima telapak tangan ini dari hantu tua Zai Xing. Darah di dalam tubuh Xiaoyan semakin bergejolak. Penguasa beratnya buru-buru dibalik dan kakinya menginjak tanah. Tubuh Xiaoyan menempel di tanah saat dia bergegas mundur. Setelah itu, dia menginjak tanah dan menegakkan tubuhnya. Dia memandang penguasa Suan berat, hanya untuk terkejut menemukan bahwa jejak telapak tangan yang dangkal sebenarnya tertinggal. Meski jejak telapak tangan tidak dalam, itu masih cukup mengejutkan Xiaoyan. Penguasa Suan berat telah menjadi senjatanya selama ini. Dia tidak bisa lebih yakin tentang kekerasan yang terakhir. Namun, hantu tua Zai Xing ini adalah orang pertama yang mampu meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Sungguh orang yang tangguh. Ruang beberapa puluh kaki di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi. Sosok hantu tua Zai Xing perlahan muncul. Dia melirik penguasa berat di tangan Xiaoyan dan tersenyum tipis. Mata Xiaoyan dengan hati-hati menatap orang tua ini. Pada saat ini, pertama-tama dia harus meninggalkan aula jiwa kunci ini. Segalanya mungkin jauh lebih mudah setelah dia mencapai luar dan mendapatkan bantuan dari dokter peri kecil dan yang lainnya. Jika dia terus terjerat di tempat ini, cepat atau lambat dia akan kelelahan sampai mati oleh orang tua ini. Bahkan Xiaoyan, yang telah mengaktifkan perubahan misterius 3 misterius, tidak akan dapat memblokir serangan tingkat itu berkali-kali. Jangan main-main. Itu tidak berguna di depan kekuatan absolut. Hantu tua Zai Xing tertawa, sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan. Setelah itu, jari kakinya menempel di tanah dan dia menyerang Xiaoyan seperti anak panah yang telah meninggalkan busurnya.
Kali ini, senyum di wajahnya jelas menjadi lebih padat. Jelas, dia tidak berniat untuk terus menyeretnya keluar dengan Xiaoyan. Xiaoyan juga merasakan perubahan hantu tua Zaising. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan tubuhnya bergegas mundur. Ketika dia menarik kembali, nyala api ungu coklat dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dengan cepat berubah menjadi teratai api yang indah. Gelombang energi yang sangat liar dan keras menyebar dari teratai api. Setelah kekuatan spiritualnya menerobos ke kondisi jiwa, tingkat di mana Xiaoyan mengaglomerasi api teratai api juga menjadi semakin halus. Teratai api bisa dibentuk hanya dengan satu pikiran. Xiaoyan dengan kejam melemparkan teratai api ungu coklat ke arah hantu tua Zaising setelah muncul. Setelah itu, sosoknya yang cepat mundur menjadi lebih cepat. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur ketika jaraknya hanya 5 kaki dari hantu tua Zaising. Itu bergema di atas langit dan gelombang api yang menakutkan menyapu. Itu mengguncang beberapa pilar penyangga langit di aula besar ini sampai banyak garis retakan yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Seluruh alun-alun hancur sampai berantakan. Xiaoyan tidak rileks bahkan sedikit setelah teratai api meledak. Dia sadar bahwa dengan hanya mengandalkan Angry Buddha Lotus Flame ini, tidak mungkin benar-benar membunuh hantu tua Zaising. Harapannya tidak salah. Segera setelah ledakan teratai api terjadi, sesosok sesepuh perlahan keluar dari gelombang api. Xiaoyan melirik dan menemukan bahwa itu adalah hantu tua Zaising. Namun, pakaian yang terakhir telah robek saat ini. Sekilas, dia tampak sedikit sengsara. Jelas, kekuatan teratai api telah melebihi harapannya. Kamu memang layak menjadi seseorang dari klan Xiao. Hanya dengan kekuatan Dozong bintang 9, kamu bisa menampilkan serangan yang begitu kuat. Hantu tua Zaising mulai menatap Xiaoyan. Ekspresi padat melintas di wajahnya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Sebuah cahaya melintas di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya terangkat dan banyak cahaya api ungu coklat melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan ditembakkan secara eksplosif. Dentang-dentang. Cahaya api melesat keluar dan dengan kejam meretas rantai padat yang tergantung di udara di dalam aula besar. Rantai ini tidak merepotkan seperti rantai yang menjebak Yao Lao. Semuanya retak dengan api yang menembus mereka. Setelah itu, kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar itu diam-diam pecah. Banyak jiwa yang tampak sakit dan hilang perlahan membuka mata mereka. Jiwa-jiwa ini tercengang sesaat setelah mereka membuka mata. Setelah itu, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Segera, jeritan bergema di tempat itu dan mereka semua melarikan diri dari aula besar dengan cara yang kacau. Anda mencari kematian? Hantu tua Zaising mengalami perubahan ekspresi saat melihat Xiaoyan benar-benar berani melepaskan begitu banyak jiwa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir menuju yang terakhir. Xiaoyan mendengus dingin saat dia melihat hantu tua Zaising bergegas dengan aura membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik-manik ungu hitam muncul di dalamnya. Anehnya, itu adalah Fire Lightning Bead yang telah disempurnakan Xiaoyan menggunakan 3000 Burning Flame di dalam wilayah bintang. Suos-suos. Xiaoyan mengayunkan lengannya. 3 manik petir api membentuk bentuk segitiga saat mereka bergegas menuju hantu tua Zaising. Setelah itu, mereka tiba-tiba meledak ketika berada sekitar 10 kaki dari yang terakhir. Bang! Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meledak di udara. Cukup banyak dari rantai hitam di sekitarnya yang putus. Segera, jiwa-jiwa mulai menari di dalam seluruh aula besar. Setelah itu, mereka menyerbu dan melarikan diri dari aula. Hantu tua Zaising bergegas keluar dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Pada saat ini, samar-samar ada amarah pekat di wajahnya. Taktik aneh Xiaoyan ini bahkan menyebabkan dia menderita kerugian. Bajingan, jiwa-jiwa ini semuanya telah melarikan diri. Kalau begitu, aku akan menganggapmu sebagai kompensasi. Petik 2. Tangan memetik bintang. Ada uap hitam yang tertinggal di wajah hantu tua Zaising. Tangan kanannya tiba-tiba membengkak saat ini. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiaoyan dengan gaya seperti hantu. Tangannya yang besar tiba-tiba meraih dan ruang sekitarnya di sekitar Xiaoyan mengeras. Segera, yang terakhir hanya bisa menyaksikan tangan besar ini dengan cepat diperbesar di depannya.
Anak kecil Xiaoyan, sudah berakhir. Hantu tua Zai Xing mengungkapkan senyum garang di wajahnya. Segera, dia mengepalkan tangannya dengan tiba-tiba. Ruang di sekitar Xiaoyan runtuh hampir seketika. Ketika ruang itu runtuh, darah dan daging kabur yang diharapkan oleh hantu tua Zai Xing tidak muncul. Tubuh Xiaoyan itu memancarkan ledakan di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini menyebabkan hantu tua Zai Xing tercengang. Sejak kapan kekuatan tangan memetik bintang menjadi menakutkan ini? Tidak, ini palsu? Ekspresi hantu tua Zai Xing begitu muram hingga menakutkan setelah melihat sosok Xiaoyan menghilang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dibodohi oleh generasi muda dengan cara seperti itu hari ini. Xiaoyan, aku yang dulu akan melihat kemana kamu bisa lari hari ini. Raungan amarah rendah dan dalam langsung bergema di dalam aula besar. Bab 1224, Situasi. Tubuh Xiaoyan tidak berhenti sebentar meski mendengar raungan marah yang ditransmisikan dari jarak yang sangat jauh. Api ungu coklat bertahan di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia tampak seperti binatang api yang mengamuk. Para penjaga yang tersisa di dalam aula jiwa buru-buru menghindar ketika mereka melihat iblis ini menyerang. Pelindung yang telah terbunuh di tangan Xiaoyan sebelumnya telah menyebabkan mereka benar-benar ketakutan. Siapa yang berani melangkah maju dan menghentikannya sekarang? Tanpa ada yang menghentikannya, kecepatan Xiaoyan juga dinaikkan ke puncaknya. Dia bisa merasakan bahwa hantu tua Zai Xing dengan cepat mengejar. Jelas, orang tua itu benar-benar marah setelah dibodohi oleh tubuh ilusi 3000 petirnya. Bajingan tua ini! Xiaoyan mengutuk diam-diam di dalam hatinya. Jika bukan karena hantu tua Zai Xing ini, perjalanan ini akan berjalan dengan sangat lancar. Sayangnya, puncak dari kekuatan 5 kelas Dozun sudah cukup untuk menyebabkan pembalikan kekuatan lineup dari kedua belah pihak kali ini. Xiaoyan mengutuk sedikit di dalam hatinya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu keluar dari jarak dekat. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi cahaya ungu coklat yang keluar dengan suara "suos". Beberapa kekuatan yang sangat ganas dan kejam di langit dihancurkan dengan keras saat Xiaoyan bergegas keluar dari Hall of Souls. Ini mengejutkan Xiaoyan saat dia buru-buru menghindari mereka. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas ke udara. Baru setelah itu dia memiliki waktu luang untuk menyaksikan situasi di luar aula jiwa. Saat ini, lembah itu benar-benar berantakan. Garis retakan yang sangat besar seperti mulut buas yang besar menutupi seluruh lembah. Beberapa jalur retakan bahkan menaiki lereng gunung. Bebatuan besar terus-menerus berguling dari tebing sekitarnya, menghantam lembah hingga berguncang terus-menerus, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Sosok manusia saling bersilangan di tengah lembah. Doki yang luas dan perkasa menembus langit. 10 aura yang kuat dan menakutkan berfluktuasi di langit. Dalam menghadapi pertempuran intens yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ruang tempat ini menjadi sangat tidak stabil. Banyak garis retakan muncul seperti ular sanca besar, menyebabkan pelindung balai jiwa itu merasakan debaran jantung di dalam hati mereka. Mereka tidak berani campur tangan dalam pertempuran di level ini. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiaoyan. Itu adalah tempat di mana Ziyan berada. Tidak ada elit Dozun yang mengganggu gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa pergi dan menemukan beberapa pelindung aula jiwa untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatan gadis kecil ini tidak diragukan lagi telah meningkat pesat setelah hilang untuk jangka waktu tertentu. Namun, yang aneh adalah bahwa Xiaoyan sebenarnya tidak dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari Ziyan dengan persepsi spiritualnya. Cara itu seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar menyembunyikan kekuatan gadis ini. Meskipun Xiaoyan biasanya tidak bisa merasakannya, dari cara Ziyan menggunakan telapak tangan untuk menyerang pelindung yang telah mencapai kekuatan bintang 6 Dozong sampai dia meludahkan darah dan terbang mundur, kekuatan gadis ini seharusnya cukup kuat. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapu situasi di daerah ini. Dia menghela nafas. Dari cara ini, tampaknya kelompok Xiaoyan tidak dirugikan. 5 Dozun di sisi Hall of Soul memiliki kekuatan 3 bintang atau lebih. Oleh karena itu, selain Tai Jian Zunze, yang hampir tidak bisa bertahan, 4 sisanya dengan tegas berada di atas angin. Orang itu telah diselamatkan, menyebarkan.
Dalam situasi ini, Xiaoyan tidak lagi punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia berteriak keras setelah memahami situasinya. Setelah mendengar teriakan Xiaoyan di langit, kegembiraan melonjak di wajah Feng Zunze dan yang lainnya. Namun, lawan mereka telah melepaskan serangan liar pada saat ini, mengganggu mereka dengan kuat dan menyebabkan mereka tidak dapat melarikan diri. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menyaksikan medan pertempuran yang sangat kacau di langit. Situasi seperti ini jauh lebih rumit dari yang dia duga. Cici. Xiaoyan secara alami menarik perhatian beberapa ahli Hall of Soul di sekitar saat dia muncul. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan di atas, tetapi mereka berpikir bahwa mungkin saja menggunakan nomor mereka untuk menunda Xiaoyan. Oleh karena itu, 3 sosok bergegas. Rantai hitam di tangan mereka seperti tombak tajam lurus yang menembus secara eksplosif ke arah kepala Xiaoyan. Enyah! Ekspresi Xiaoyan menjadi dingin saat dia merasakan serangan dari ketiga pelindung aula jiwa ini. Tangannya tiba-tiba terulur dan dia langsung meraih ketiga rantai itu. Tangannya gemetar dan naga api ungu coklat meraung dari lengan bajunya. Setelah itu, mereka bergegas melalui rantai dan dengan keras menghantam dada 3 pelindung aula jiwa. Tubuh ketiga pelindung segera terbang mundur setelah menderita pukulan yang begitu berat. Akhirnya, mereka dengan keras bertabrakan dengan pilar batu di sampingnya. Kabut hitam yang tertinggal di tubuh mereka menjadi lebih tipis dalam sekejap. Para ahli dari aula jiwa di sekitar Xiaoyan juga memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat yang terakhir secara acak mengalahkan ketiga pelindung. Badan penyerang depan mereka buru-buru berhenti dan mereka tidak lagi berani untuk maju dengan mudah. Sejak kamu datang, kamu bisa melupakan pergi. Xiaoyan baru saja melangkah mundur setelah memaksa ketiga pelindung ketika atap aula besar tiba-tiba pecah. Sesosok naik ke langit saat tawa dingin yang pekat bergema di tempat itu. Ini buruk, hantu tua itu datang mengejar. Petik 2. Ekspresi Xiaoyan segera berubah setelah mendengar tawa dingin ini. Penghalang spasial, segel. Hantu tua Zaising menyapu matanya yang gelap dan pekat di atas medan pertempuran itu dari langit. Setelah itu, mereka berhenti di tubuh Xiaoyan. Kepadatan wajahnya bahkan menjadi kekayaan. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel aneh saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Setelah teriakan hantu tua Zaising terdengar, ruang lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Setelah itu, lipatan melingkar menyebar. Mereka menjadi seperti pakaian yang ditumpuk satu sama lain saat mereka tergantung di langit yang kosong. Hantu tua Zaising? Feng Zunze, yang sedang terjerat dengan lawannya, juga menemukan hantu tua Zaising. Wajahnya berubah drastis saat dia tanpa sadar berteriak. Feng Xian, kamu benar-benar tidak akan menyerah. Kali ini, Anda bahkan telah menerobos masuk ke Hall of Soul saya. Mata hantu tua Zaising tampak menyeramkan saat dia melirik Feng Zunze dan berkata. Ekspresi Feng Zunze suram. Telapak tangannya dengan keras menghantam pena tua yang terhormat dari Hall of Soul di depannya, yang telah mencapai kekuatan bintang 3 dozun, dan memaksa yang terakhir untuk mundur selangkah. Situasi saat ini agak melampaui kendali mereka. Munculnya hantu tua Zaising ini bisa saja mempertimbangkan untuk mengubah situasi tempat ini. Jika ada yang tidak beres, kemungkinan cukup banyak kematian akan terjadi pada kelompok mereka hari ini. Setelah diriku yang dulu menghabisi anak kecil ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa Hall of Soulku bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesukamu. Hantu tua Zaising tertawa dingin. Segera, matanya yang gelap dan lebat dialihkan ke arah Xiaoyan di bawah. Suaranya padat saat dia berbicara, kamu berani membodohi aku yang dulu hanya dengan kekuatan Dozong. Ini adalah pertama kalinya diriku yang dulu bertemu dengan hal seperti itu. Petik 2. Hantu tua Zaising melangkah dengan lembut ke udara kosong setelah kata-katanya terdengar dan berjalan menuju Xiaoyan. Kabut hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Itu mungkin menyebabkan seseorang merasa shock. Kekuatan bintang 5 dozun memang luar biasa menakutkan. Ekspresi Xiaoyan juga sedikit berubah saat dia melihat hantu tua Zaising, yang melangkahi kabut hitam yang meresap ke langit dan tiba dengan niat membunuh yang besar. Orang tua ini jelas berencana untuk membunuhnya secara pribadi.
Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak mungkin baginya untuk benar-benar cocok dengan hantu tua Zai Xing bahkan jika dia menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan benar-benar hanya setumpuk daging di atas talenan yang menunggu untuk disembelih. Saat ini dia sudah benar-benar menundukkan Three Tossat Burning Flame. Dia bisa dianggap memiliki 4 jenis api surgawi. Jika dia menggunakan 4 jenis api surgawi untuk bergabung menjadi Angry Buddha Lotus Flame, itu mungkin akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api teratai pemusnahan yang diciptakan dari api transformasi kehidupan. Namun, Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup untuk menggunakan benda ini. Dengan kekuatan hantu tua Zai Xing, dia pasti tidak akan memberi Xiao Yan waktu yang cukup untuk mempersiapkan senjata pembunuh hebat semacam itu. Saat ini, para elit Dozuns di pihak mereka telah ditahan oleh para sesepuh terhormat dari Aula Jiwa. Satu-satunya yang masih bebas bertindak adalah Ziyan. Kekuatan gadis ini mungkin sedang melonjak dan wujud aslinya adalah naga void kuno tapi dia masih muda. Tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan hantu tua Zai Xing. Biarkan saya membantu Anda menahannya. Sementara mata Xiao Yan berkedip-kedip, Ziyan, yang berada di jarak dekat, tampaknya telah merasakan pikirannya. Tubuh kecilnya yang halus melompati udara dan muncul di depan Xiao Yan. Wajah kecilnya dipenuhi dengan keseriusan saat dia berbicara. Bisakah kamu melakukannya? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya dengan cemas. Masih bisakah kamu menemukan orang lain sekarang? Ziyan menjawab tanpa menoleh. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, bantu aku mengulur waktu. Hati-hati, mundur jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya. Petik 2. Ziyan menganggukkan kepala kecilnya sedikit. Tangan kecilnya tiba-tiba membentuk sepasang segel aneh. Segera, cahaya ungu yang intens melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya ungu ini, tubuh kecil Ziyan yang cantik tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang gadis cantik berambut ungu tinggi yang tampak sangat seksi. Cara memikat itu sebenarnya sama dengan yang dilihat Xiao Yan di lembah kecil saat itu. Ziyan menarik sehelai rambut ungu di belakang telinganya setelah berubah menjadi penampilan ini. Dia menoleh, hanya untuk melihat sikap tertegun Xiao Yan. Wajah cantiknya memerah dan dia langsung menatap tajam ke arahnya. Namun, dia lupa bahwa dia bukan lagi gadis kecil dari sebelumnya. Dengan melakukan ekspresi seperti itu, dia malah tampak sangat mempesona, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Kamu benar-benar mengalami perubahan besar. Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menghirup udara dalam-dalam dan dengan cepat menariknya kembali. Suaranya dalam saat dia berkata, aku akan menyerahkannya padamu. Hati-hati. Xiao Yan menarik tangannya ke belakang saat dia mundur. Nyala api ungu coklat muncul. Setelah itu, mereka berpisah, berubah menjadi 3 kelompok api surgawi berwarna berbeda yang tergantung di depannya. Sementara Xiao Yan telah menggerakkan tangannya dan menyiapkan senjata pembunuh yang hebat, mata cantik Ziyan juga menjadi sangat serius. Dia dengan tegas menatap hantu tua Zai Xing dari jarak dekat. Itu mungkin baginya untuk merasakan aura yang benar-benar berbahaya di tubuh yang terakhir. Kali ini, itu bukan lagi hanya permainan. Dalam situasi saat ini, Ziyan juga sangat sadar bahwa hantu tua Zai Xing ini adalah variabel terbesar. Dokter peri kecil dan yang lainnya saat ini tidak dapat membebaskan diri. Jika dia diizinkan untuk menyerang medan pertempuran itu, Little Fairy Doctor dan yang lainnya pasti akan dikalahkan dengan cepat. Pada saat itu, semuanya akan benar-benar berakhir. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus menahan orang tua ini kembali. Dia harus menundanya sampai Xiao Yan berhasil melepaskan senjata pembunuh yang hebat itu. Hanya dengan begitu mereka dapat menarik diri dengan aman dari operasi penyelamatan hari ini. Jika tidak, kelompok mereka benar-benar akan menderita banyak korban. Semua harapan ada pada apakah dia bisa membeli waktu yang cukup untuk Xiao Yan.